Teddy Indrawijaya, sampean tuh blunder kayak begini ini. Maksud sampean tidak tahu bagaimana apa diskursus nasab Habib Ali beserta ajaran-ajarannya yang sesat gitu. Mungkin Anda berpikir kalau Raffi Ahmad itu kan mengunjungi Rizik Syihab, Al-Habib Rizik yang brutal, yang apa itu suka caci maki dan apa ISIS khilafah. Terus Anda mengunjungi Habib Jindan yang mungkin Anda anggap itu Habib lembut, selembut salju ya. Padahal kan sudah banyak disampaikan, dideskripsikan, baik data, baik fakta, baik ajaran-ajaran mereka bahwa ya sama saja sebenarnya Habib lembut dan Habib kasar itu sama saja. Bahkan kalau menurut saya Habib lembut itu jauh lebih berbahaya daripada Habib yang kasar, termasuk Habib Jindan ini. Nah, Anda itu dapat ilmu apa dari Habib Jindan? Ilmu memalsukan sejarah, ilmu memalsukan nasab, bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkah Habib, bahwa Pulau Jawa milik Habib Takrim, apa begitu apa gimana? Apa Anda diajari berak yang hasilnya berak itu emas gitu apa gimana? Nah ini soalnya Anda itu seskap deh, Anda seskap kayak begini itu tindakan Anda seperti ini nih, membuat kesan seolah-olah apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu hanya menjadi omon-omon. Ketika sekarang ini Presiden itu sedang dipertanyakan oleh banyak hal mengenai misalnya apa jenis pagar laut yang ditangkap cuma lurahnya, terus apa itu ini Pertamina belum sudah apa Menteri BUMN sudah ketemu Jaksa Agung dan yang lain kan banyak sekali. Anda nambahi PR Presiden ini namanya kalau begini deh. Anda dapat apa dari Habib Jindan itu? Semua Habib itu masalahnya itu bukan sekedar secara ras itu mereka berhak korupsi, bukan sekedar itu, tapi include nasab palsu mereka itu disertai dengan ajaran-ajaran palsu mereka yang merusak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merusak Islam, merusak citra luhur Rasulullah, merusak mencapek-capek kehormatan Rasulullah. Gitu loh, Dek. Jadi ya jangan ikut-ikutan Raffi Ahmad lah. Rahmat kan ya memang dokternya aja dokter abal-abal kan, dokter humoris kausa abal-abal itu kan. Sampean kan dididik di Akmil, di apa itu menjadi seskap. Saya kagumi ketegasan Anda. Ini Anda foto-fotonya aja. Ya penonton bisa lihat ini. Kayak gini Anda jadi anak bawang kayak gini. Dan Anda itu saya kagumi kok tiba-tiba Anda menjadi anak bawang seperti ini. Ini kan memalukan. Saya itu gimana ya, sedih gitu loh, Dek. Sedih sampean yang saya kagumi, saya harapkan sampean itu suatu ketika nanti mungkin menjadi presiden atau wakil presiden. Lah kok cuma kayak begini? Ya gimana ini? Itu loh. Ya mudah-mudahan untuk pembelajaran. Apalagi kan ini lagi di MK lagi sama apa notaris Mas Subhan itu lagi menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab Yaman ini. Yang ternyata kan secara hukum, secara menurut Undang-Undang Dasar kita itu mereka kan bukan warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia, pendukung ISIS, pendukung khilafah, pendukung terorisme, ajarannya merusak Islam, ajarannya bertentangan dengan Pancasila. Lah kok adik kita yang kita kagumi Mayor Teddy ini kok mengunjungi itu ya gimana? Dan ini di official sekretariat kabinet. Betul loh. Nah apa sampean itu mau menantang pribumi itu gimana? Gitu loh. Yang bener aja lah, Dek. Mudah-mudahan ini blunder terakhir sampean lah. Jangan blunder-blunder lagi. Kekaguman saya pada sampean ini jelas terluka ini. Jangan sepelekan pribumi loh. Dan ini data, mungkin teman-teman ada Densus di sini. Hampir 100% yang ditangkap oleh Densus, ini Bang Didi juga tahu. Itu semua berpaham Wahabi, Pak. Boleh dibuktikan itu. Mungkin yang ditangkap Densus per hari ini mungkin sekitar 2.250. Hanya 2 Pak yang bukan penganut Wahabi itu. Yang satu Fernando namanya, penganut Katolik karena meledakkan Sumarekon Mall Serpong. Tujuannya adalah memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Yang kedua adalah ada siapa ya, lupa saya. Namanya nama Batak sih. Membakar pos polisi Jatiwarna, Pak. Agamanya Protestan. Hanya 2 itu, selebihnya penganut Wahabi, Pak. Nah ini kekhawatiran kita adalah kita bukan gelisah dengan keyakinan yang mereka anut, tapi ketika mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan pemilu, mengharamkan demokrasi, maka itu sama artinya dengan mereka mengkhianati kesepakatan bersama itu. Dan menurut Ibnu Khaldun,
negara itu akan tinggal menunggu waktu keruntuhannya. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, terus terang ini selalu saya bacakan di mana-mana. Ini yang paling terakhir ketika kita berbicara Pancasila sebagai landasan dasar dari universalism untuk menghargai berbagai perbedaan di negara kita, yaitu ilmu pengetahuan, Pak. Ini adalah sektor penting dari kita semua yang beragama ini, yang mengaku beragama hari ini. Hari ini kita mengalami ancaman yang luar biasa terhadap berbagai pemahaman dan keimanan kita, apapun agamanya. Ini yang harus kita pahami, Pak. Saya kemarin ke Libya, Pak. Tahun kemarin saya ke Libya karena saya harus mentris salah satu anak Magetan yang menjadi juara Olimpiade Matematika nomor 1 di dunia. Dia juara di Ukraina. Mungkin teman-teman Densus tahu. Dia ini anak pintar, Pak. Dia diterima di UNER tanpa tes karena kecerdasannya, tapi karena dia mengikuti kajian-kajian di luar kampus. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan ISIS, dia tertarik untuk bergabung ke sana. Dia berangkat diam-diam, tidak memberitahu keluarganya, hingga akhirnya keluarganya kehilangan. Tahun 2018 dia mengirimkan gambarnya dia dari Mosul ke keluarganya di Magetan. Kakinya sudah buntung, Pak, kaki kanannya terkena ledakan bom dari pihak Kurdi di Mosul. Info terakhir, saya berangkat sendiri, tidak diperintah siapa-siapa dan berbiaya sendiri. Info terakhir, saya dengar mereka ada di Benghazi, kelompok ini. Saya cari ke sana, masuk lewat Tunis, lewat Muse. Saya kebetulan ada teman agen Prancis, saya bekerja sama dengan dia. Saya minta diselundupkan ke Libya, saya diselundupkan, tapi meninggalkan paspor, handphone dan segala macam. Saya lakukan itu hanya ingin mencari anak ini supaya bisa kita sadarkan. Ternyata sampai sana saya ketemu dengan temannya dari Tanzania dan dari Eritrea. Dia bilang ketika pertempuran terakhir di Rokko, dia tidak sanggup mengejar truk untuk kabur dari tentara sekutu Kurdistan yang sedang membombardir pasukan ISIS, sehingga dia tidak bisa mencapai truk karena dia pakai kruk itu oleh tentara Kurdi. Sayang, Pak. Sehingga ketika dalam perjalanan itu saya datang ke toko buku di Sharjah. Ketika saya transit, saya sempat keluar karena saya punya kenangan ketika saya bertemu dengan salah satu pimpinan teroris dari Yaman Selatan. Ketika itu saya datang ke Sharjah, saya masuk ke toko buku, saya tanya, penduduk Sharjah ini berapa jumlahnya? Ya kurang lebih sekitar 2100 katanya. Saya ingin tahu buku paling laris di sini apa? Ke toko buku itu saya tanya. Ini di Sharjah, Pak, di Uni Emirat Arab yang penduduknya 97% Muslim. Saya tanya, apa yang paling laris? Pribumi salahnya di mana? Pribumilah penjaga Pancasila, penjaga negara ini. Pencoblos Pak Prabowo, pendukung setia pemerintahan hari ini. Lah kok sampean lukai dengan cara seperti ini? Ya memang komentar-komentarnya dari mukibul-mukibul banyak. Udah, mereka itu minoritas yang berisik aja, Pak. Sampean tidak takut dengan silent majority, mayoritas yang diam itu. Nah ini saya menyuarakan karena saya masih berharap sama sampean gitu loh. Dan ini tolong Pak Prabowo ini gimana ini anak Bapak ini kan saya sudah bikin vlog juga ini. Bapak ini bisa dijatuhkan oleh rakyat bukan karena kesalahan Bapak. Bapak saya percaya itu punya niat yang luhur, yang baik, yang luar biasa sebagaimana ada di buku Bapak itu Paradoks Indonesia. Tapi bawaan-bawaan Bapak ini loh yang harus ditertibkan. Soal diskursus nasab aja nggak tahu. Boro-boro memfasilitasi diskursus nasab ini di level kenegaraan. Karena ini ada nation interest ini. Jangan dikira kita rasis saja. Enggak. Yang rasis kan Habib toh. Gitu loh. Nah ini saya bilang musuh Pak Prabowo itu bukan oposisi seperti Bu Megawati atau Sopoy Rai Rangkuti, bukan. Musuh Pak Prabowo itu anak buah Pak Prabowo yang indisipliner, yang tidak paham persoalan, yang tidak memahami, yang dalam bahasanya Rocky Gerung itu apa jenenge dungu. Itu loh. Nah ini Mayor Teddy yang saya kagumi aja bisa melakukan begitu seperti ini, apalagi yang lain. Tuh ya. Jadi cobalah Dek Teddy Indrawijaya itu pelajarilah dikit tentang diskursus nasab ini, bagaimana bahaya klan Habib Alwi ini. Bukan hanya sekedar bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi ajaran-ajaran mereka yang dari Hadramaut itu yang membahayakan eksistensi ideologi bangsa dan negara. Saya bilang kecuali Habib itu mau, satu, mengaku bukan keturunan Nabi, dua,
berjanji untuk tidak menyebarluaskan ajaran-ajaran leluhur mereka dari Hadramaut yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Gitu loh. Nah kalau sudah ngaku gitu, yang ketiga mengaku sebagai setia kepada Pancasila, Bhinneka dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling penting itu. Gitu loh. Kalau NKRI harga mati kan bisa NKRI berkhilafah, bisa NKRI bersyiah. Nah apalagi ini sudah ditengarai oleh banyak ahli juga bahwa Habib Alwi itu syiah imamah yang menyamar. Masa kayak gitu nggak tahu gitu loh. Nah buat apa sering berkomunikasi dengan banyak orang kalau cuma begini hasilnya. Ini kan saya bilang juga Pak Prabowo itu selama tidak dekat Habib insya Allah selamat. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya karena itu kalau tidak dekat dengan Habib itu tidak akan ada pembusukan. Tapi begitu dekat dengan Habib, kenapa saya bilang tidak selamat? Ya karena pasti nanti terjadi pembusukan di level pelaksanaan keputusan presiden. Gitu loh. Jadi ya berpolitik. Tapi ini menurut saya itu sensi. Saya aja sebagai pengagum Teddy Indrawijaya itu, ya jujur aja saya merasa ya gimana ya, sakit apa kecewa gitu loh. Saya pikir Anda itu cukup cerdas memahami persoalan. Ternyata ya mungkin Anda masih terlalu muda dan belum punya istri, jadi ya nggak ada keseimbangan psikologis. Ya kawin dulu lah, Ted. Ayo kawin aja dulu biar kamu seimbang, biar kamu bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang membantu presiden dan mana yang menambah beban presiden. Ini kayak begini, ini jelas menambah beban presiden, jelas ini. Nanti kalau sampai viral gitu di kalangan putra-putri bangsa Nusantara, ini yang kena akibatnya itu presiden. Gitu loh. Gitu ya Adik Teddy Indrawijaya, sehat, semangat. Cukup sekali saja kau bikin blunder kayak gini. Salam Pancasila, merdeka. Saya masih ingat toko bukunya itu Le Librairie of Islam, karena mereka berbahasa Prancis. Saya tanya, ini buku paling laris, dibeli oleh berapa orang? Sekitar 1.600 coba, lebih dari separuh Pak. Penduduk itu membeli buku yang ditulis oleh seorang ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Dikatakan di buku itu, Tuhan manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar. Kalau urat saraf manusia itu kurang komplit ketika lahir, maka dia menjadi cacat. Kalau manusia itu dipenggal lehernya, karena leher ini adalah penghubung urat saraf antara otak dan sensor motorik, pasti manusia mati. Maka Tuhan manusia itu adalah urat saraf. Saya baca setengah aja, hampir saya yakin itu Pak. Udah hampir saya menganggap Tuhan gak ada coba. Saking kuatnya ajarannya dari buku ini. Dan ini beredarnya di Tunis Pak. Di sebuah kota kecil di Tunis yang penduduknya 99,9% itu Muslim dan beragama. Sisanya Yahudi yang beragama Yudaism. Dan buku ini yang paling laris. Nah, mengapa ini semua kita tidak bisa melawan dengan ajaran-ajaran seperti ini? Karena ateisme apapun sebenarnya itu hak orang masing-masing. Tapi ateisme itu kan tidak sesuai dengan Pancasila Pak. Hari ini mungkin kita sibuk menghitung orang yang pindah agama dari Kristen ke Islam, Islam ke Kristen, karena ada prosesinya Pak. Masuk ke Katolik ada baptis, kalau masuk ke Islam baca syahadat, kita merekam semua itu. Nah orang yang keluar diam-diam dari agama itu kan kita nggak tahu Pak. Banyak sekali orang yang nggak percaya adanya Tuhan hari ini, tapi KTP-nya masih beragama. Nah mengapa ajaran dari buku-buku ini semakin banyak dibaca oleh generasi muda kita yang beragama? Karena para pendeta, para ulama kita semua sibuk berdebat soal dalil-dalil Pak. Kita sibuk dengan dalil-dalil recehan yang sebenarnya menjadi perdebatan dari abad ke abad nggak pernah selesai. Kalau kita selalu berdebat soal dalil Pak, maka seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Seterusnya akan begitu. Kita lupa bahwa ilmu pengetahuan ini menjadi penting untuk membuktikan konsep-konsep teologis. Dan ironisnya Pak, ketika saya ke Berlin, karena saya naik Lufthansa, saya transit di Berlin, saya datang ke toko buku. Saya bilang di sini ada toko buku, ada buku Islam nggak yang dijual? Dia berikan ke saya Pak, ini udah berdebu, nggak ada yang beli. Ya di Berlin, saya buka, luar biasa. Ternyata buku itu ditulis oleh seorang ulama, rektor pertama Zaitunah University di Tunis, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Di dalam buku itu saya menemukan teori penciptaan alam semesta berdasarkan tafsir Al-Quran.
Teorinya dia ini al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemecahan. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Saya baca Pak di pesawat itu. Sampai hampir hatam saya. Kata Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, alam semesta itu terciptakan ledakan antara petir dengan air. Pertemuan petir dengan air ini adalah elektrik Pak. Ini berdasarkan Al-Quran. Dan ini nggak ada ulama yang menyuarakan itu untuk mengimbangi pemikiran Stephen Hawking. Karena apa? Kita sibuk mengkafirkan orang lain, sibuk menghitung dosa orang lain. Bahkan yang dibahas itu bagaimana cara meniduri istri ketika haid. Itu aja yang diulang-ulang. Gila itu. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan ini menjadi penting. Bukan hanya berbekal saya Pancasilais, mari kita pertahankan Pancasila, teriak, mengepalkan tangan dan seterusnya. Bukan hanya itu Pak. Ilmu pengetahuan itu yang kemudian menjadi penting. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian meyakini ajaran-ajaran apapun di dalam agama. Silahkan Pak, sepanjang Bapak tidak menyalah-nyalahkan dan mengkafir-kafirkan orang. Wajar Pak, saya Islam, saya menganggap agama saya paling benar. Wajar Pak, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang. And that how religion works. Begitulah cara kerja beragama. Kita semua menjadi Islam Pak. Saya menjadi Islam karena saya lahir dari orang tua beragama Islam Pak. Kalau saya lahir di Manado Pak, mungkin saya tidak beragama Islam dan muka saya glowing Pak. Enggak kayak gini. Kalau saya lahir di Meksiko Pak, orang tua saya beragama Katolik, tetangga saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, satu negara isinya Katolik, saya Katolik Pak. Sementara kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. God never give us a blank check for the birth. Tuhan tidak pernah memberikan cek kosong untuk kelahiran kita. Allah juga yang menentukan semua. Maka kita tidak boleh jumawa karena kita mengaku Islam, karena kita mengaku Kristen. Kita tidak boleh arogan karena kita mengaku Hindu dan Buddha dan seterusnya. Kata Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran dari bagaimana gerakan ideologi transnasional berusaha menggerus secara perlahan keyakinan kita tentang kesepakatan bersama yang kita sebut sebagai Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kalau Pancasila saja tidak bisa kita pertahankan, maka kita akhirnya akan menjadi rakyat yang tidak beradab, dan kita tinggal diramal oleh Ibnu Khaldun bahwa kita tinggal menghitung waktu tentang lupakan tentang 2045 generasi emas dan seterusnya. Kalau kita sendiri semakin lama meninggalkan falsafah negara kita yang bernama Pancasila ini. Karena Pancasila itu mengatur kita supaya kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan dan kita tidak selalu sibuk menghitung dosa orang lain. Saya kira itu saja. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.